pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Dinda Samarani yang akan memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate. Pemirsa, sebuah kasus yang sangat viral di tahun 2021 silam, kasus tentang penghilangan nyawa yang menimpa seorang ibu dan anak di Subang. Pada saat itu seluruh rakyat Indonesia dibuat geger dengan penemuan jasad ibu dan anak yang tergeletak di belakang bagasi mobil Alphard dalam keadaan tidak bernyawa dan tidak berbusana. Penyelidikan kasus ini berjalan sangat alot sehingga membuat aparat kepolisian kesulitan dalam menangkap sang pelaku. Barulah di bulan Oktober 2023, sebuah titik terang muncul dan membuat kasus ini kembali diperbincangkan. Di internet banyak yang menyebutkan bahwa Yayasan Amel berperan sebagai sekretaris, Bu Tuti sang ibu sebagai bendahara, lalu Yoris anak tertua sebagai ketua, dan Yosef sang ayah adalah penanggung jawab. Konon katanya Yosef sang ayah tidak memiliki pekerjaan lain selain mengurus yayasan tersebut. Alhasil satu-satunya pemasukan yang dia punya hanyalah bersumber dari yayasan itu sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, peran Yosef di yayasan itu justru semakin berkurang. Sekarang gantian Tuti dan anak-anak mereka yang punya andil lebih. Hal inilah yang akhirnya membuat keluarga mereka ini pun sudah mengalami yang namanya perpecahan. Kondisi keluarga mereka ini semakin tidak kondusif lagi ketika pada tahun 2009 lalu. Secara mengejutkan, Yosef sang ayah memutuskan buat menikah lagi. Yosef menikahi seorang janda bernama Mimin berusia 51 tahun dari pernikahan sebelumnya. Mimin, istri keduanya ini, telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Arigi dan Abinah. Akhirnya, ketika polisi mengecek mobil Alphard milik Tuti yang berparkir di garasi, disitulah mereka menemukan jasad ibu Tuti dan Amel yang berada di bagian belakang bagasi mobil. Dan yang membuat penemuan tersebut semakin menggemparkan adalah ibu Tuti dan Amel, sepasang ibu dan anak ini, ditemukan dalam kondisi tubuh tertumpuk. Mengetahui hal itu, pihak kepolisian pun segera langsung melakukan penyelidikan secara besar-besaran. Setelah jenazah Bu Tuti dan Amel ditemukan, jasad keduanya pun langsung diamankan untuk diotopsi. Dan salah satu dokter yang memimpin otopsi mereka adalah Dr. Hasriwa, yaitu kepolisian ahli forensik pertama se-Asia. Dari hasil otopsi itu menunjukkan bahwa ada bekas luka berat di kepala kedua korban yang diduga berasal dari pukulan benda tumpul. Selain itu, meski kedua jasad korban ditemukan bersama-sama di dalam bagasi mobil, tim forensik sangat yakin mereka berdua sudah dihabisi di waktu yang berbeda. Tim forensik mengatakan bahwa Ibu Tuti ini adalah korban yang pertama kali dihabisi oleh si pelaku pada sekitar jam 1 dini hari. Kemungkinan besar Ibu Tuti ini dihabisi di dalam kamar karena berdasarkan hasil olah TKP tampak tuh memang bercak darah di kamarnya Ibu Tuti. Bu Tuti ini diduga tewas tanpa sempat melakukan perlawanan karena memang tidak ditemukan adanya luka-luka bekas perlawanan di tubuhnya. Mereka pun menyimpulkan Bu Tuti ini dihabisi nyawanya ketika sedang tidur, dan selain itu ada juga dugaan yang menyebutkan bahwa jasad Ibu Tuti ini sempat dibersihkan terlebih dahulu untuk menghilangkan jejak pelaku seperti DNA dan juga sidik jari yang tertinggal di tubuh Ibu Tuti. Setelah Ibu Tuti tewas tepatnya pada jam 5 pagi, Amel sang anak dihabisi nyawanya oleh si pelaku. Pada jasadnya, Amel, tim forensik menemukan terdapat bekas luka pukulan. Hal itu menunjukkan bahwa Amel sempat melakukan perlawanan terhadap si pelaku, yang berarti Amel dihabisi nyawanya dalam kondisi sadar. Menurut tim forensik, setelah kedua korban dipastikan sudah tidak lagi bernyawa, si pelaku mulai memasukkan mereka berdua ke dalam bagasi mobil Alphard. Tapi yang jelas hasil forensik menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual dalam tubuhnya mereka. Polisi sempat menduga kalau insiden ini berawal dari perampokan, mengingat memang keadaan rumah yang ditemukan dalam kondisi berantakan.
Tapi pada saat polisi memeriksanya lebih lanjut, ternyata mereka tidak menemukan barang-barang yang hilang di sana. Bahkan salah satu kamar di rumah terdapat uang cash sebesar 30 juta. Masih dalam keadaan utuh, tidak tersentuh satupun. Satu-satunya barang yang tidak polisi temukan yaitu hanyalah HP milik si korban, yaitu HP-nya si Amel. Akhirnya polisi pun menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan murni tindakan kriminal penghilangan nyawa. Dan selain itu juga berdasarkan hasil olah TKP, diketahui bahwa tidak ada tanda-tanda masuk paksa ke dalam rumah. Dan fakta kalau jasad korban ini ditemukan di dalam mobil Alphard menunjukkan bahwa si pelaku ini kemungkinan adalah orang terdekat yang memang memiliki akses untuk masuk ke dalam rumah. Berbagai sumber menyebutkan bahwa polisi sempat memeriksa 124 saksi, di mana salah satu saksi utama yang wajib diperiksa adalah si Bapak Yosef. Diduga Pak Yosef diinterogasi sebanyak 8 jam, ditodong sampai lebih dari 50 pertanyaan. Tapi setelah diinterogasi, polisi akhirnya menyatakan bahwa Yosef ini tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Karena katanya ia memiliki alibi yang sangat kuat, di mana di malam kejadian itu saya lagi nginap di rumah istri muda saya, Pak, di rumahnya si Mimin. Dan polisi pun telah mengkonfirmasi hal itu juga dengan menginterogasi si Mimin beserta kedua anaknya waktu itu. Setelah interogasi itu, polisi pun semakin memperluas jangkauan penyelidikan mereka dengan menginterogasi tetangga-tetangga sekitar. Pada saat itu, salah satu tetangga yang merupakan seorang penjual gorengan memberikan kesaksian sama polisi. Ia mengatakan, di malam sebelum para korban ini tewas, Amel tuh sempat, Pak, ke tempat saya. Dia beli gorengan dengan jumlah yang banyak, Pak. Nah, kemungkinan pada saat itu Amel nih lagi ada tamu, Pak, di rumahnya. Dan enggak cuma satu orang, pasti banyak. Dia beli gorengan ke saya, Pak. Mungkin tamunya itu lah, Pak, yang pelakunya, kata si penjual gorengan. Dan kesaksian si penjual gorengan ini ternyata sinkron dengan bukti yang memang polisi temukan di TKP. Pada saat itu melakukan olah TKP, polisi berhasil menemukan jasad ada jejak kaki dengan 2 ukuran berbeda. Dari situlah polisi juga langsung curiga kalau si pelaku ini pasti berjumlah lebih dari 1 orang. Kesaksian lain yaitu tetangga korban yang bernama Pak Ajat memberikan kesaksiannya kepada polisi, di mana ia mengatakan, di hari ketiga korban ditemukan, saya sempat tuh, Pak, lewat depan rumahnya. Saya mau beli bubur sekitar jam 6 pagi gitu. Nah, pas saya lewat, Pak, saya tengok ada orang nih yang lagi parkirkan mobil Alphard itu ke garasi. Tapi karena saya nggak naruh curiga apa-apa, jadi nggak begitu saya perhatikan secara detail, Pak, siapa orang yang ada di dalam mobil itu. Jelas Pak Ajat. Hal itulah yang akhirnya membuat identitas si pelaku yang menyetir mobil ini semakin sulit terungkap. Polisi hanya menduga bahwa siapapun orang yang dilihat sama Pak Ajat subuh-subuh itu kemungkinan adalah orang yang tidak mahir menyetir mobil. Kenapa? Karena AA di saat olah TKP dilihat dari polisi mobil itu, tampaknya bahwa mobil ini terparkir di garasi dengan tidak rapi. Bahkan salah satu ban mobilnya sempat naik ke atas keramik teras. Tapi dugaan tentang pelaku yang tidak mahir menyetir mobil ini juga masih diperdebatkan, karena kemungkinan ia bukannya tidak mahir menyetir, tapi ia lagi panik ataupun buru-buru sehingga posisi parkirnya miring. Yang pasti polisi simpulkan dari kesaksiannya Pak Ajat, ketika Pak Ajat ini lewat depan rumahnya, si korban pelaku ini masih berkeliaran di TKP. Berbulan-bulan kemudian, pihak kepolisian belum juga berhasil mengungkap si pelaku. Banyak pihak yang mulai merasa resah dengan lambatnya penyelidikan kasus ini. Bahkan hal tersebut juga disampaikan langsung sama Dr. Hasri, dokter forensik kepolisian yang ikut serta dalam mengatopsi korbannya. Selain Dr. Hasri, ternyata Yosef, si suami dari Bu Tuti dan juga ayah dari Amel, juga merasakan hal yang sama nih.
dimana ia waktu itu sempat kesal karena sampai 1 tahun berlalu sejak kematian sang istri dan anak, kasus ini juga belum menemukan titik terang. Saking kesalnya, pada saat itu di bulan Agustus 2022, Yosef ini nekat membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Di surat itu, Yosef memohon agar Presiden Jokowi turun tangan langsung dalam membuatnya membantu menegakkan keadilan untuk Tuti dan Amel. Selain itu, Yosef ini juga sering nih berziarah ke makam Tuti dan makamnya si Amel. Pada akhirnya, setelah 2 tahun berlalu sejak kejadian itu, ditemukan titik terang dari kasus ini pun betul-betul terbuka awal mula titik terang. Sebuah petunjuk besar justru datang dengan sendirinya ke kantor polisi. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, seorang laki-laki bernama Ramdo atau Danu tiba-tiba menyerahkan diri kepada polisi. Danu ini adalah keponakannya Tuti yang berarti sepupunya Amel. Pada saat itu Danu dibawa ke Polda Jabar untuk diminta keterangan lebih lanjut dan sesampainya di sana, Danu mengatakan, "Pak polisi, saya sudah tidak tahan lagi dengan rasa bersalah yang saya tahan selama 2 tahun ini. Saya tahu siapa pelaku yang menghilangkan nyawa Tante Tuti dan juga Amel. Saya adalah salah satunya. Tapi tolong izinkan saya untuk menjadi justice kolaborator. Saya ingin membantu menegakkan keadilan untuk korban itu," kata Danu. Mendengar ucapan Danu, polisi pun langsung meminta ia menceritakan segalanya yang ia ketahui tentang insiden. Jadi, di malam kejadian itu, Danu mengatakan kalau ia ini tiba-tiba diminta sama omnya, yaitu Yosef, untuk mengantarin golok ke rumahnya Tante Tuti. Danu tidak banyak tanya waktu itu. Ia menuruti suruhan omnya. Sesampainya di rumah Tante Tuti, setelah ia menyerahkan golok ke Yosef, pada saat itu Yosef meminta Danu untuk tunggu di garasi. Danu pun nurut dan duduklah ia di garasi sambil ngerokok. Putung rokoknya Danu waktu kejadian itu juga memang ditemukan di TKP. Pas lagi ngerokok, tiba-tiba Danu dikejutkan dengan suara teriakan sepupunya, yaitu Amel, dari dalam rumah. Karena panik terjadi sesuatu di dalam, refleks Danu pun langsung buka pintu rumah itu. Pas pintunya terbuka, Danu melihat kepalanya Amel lagi dijedot-jedotin ke tembok sama 2 orang saudara tirinya Amel. Di sisi lain, Danu juga melihat Yosef sama Mimin ada di sana dan setelah proses eksekusi itu selesai, Yosef datang ke Danu, menyuruh Danu untuk membersihkan bercak-bercak darah yang ada di TKP, dan setelah itu barulah si Yosef ini memaksa Danu untuk tutup mulut dan tidak membuka kasus ini kepada siapapun. Begitu ceritanya, berdasarkan kesaksian Danu, tentunya polisi pun langsung menangkap Yosef, Mimin, Arigi, dan juga Abi. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tapi, sesampainya di kantor polisi, ya mereka berempat tidak mau mengaku, hanya Danu saja yang mau mengakuin perbuatannya. Padahal tanpa mereka sadari, sebenarnya pada saat itu polisi sudah memegang bukti kunci di mana polisi sudah menemukan adanya bercak darah di baju yang dikenakan oleh Yosef pada malam kejadian itu. Akhirnya tidak berselang lama, kemudian polisi pun langsung menetapkan 5 orang termasuk Danu sebagai tersangka dalam kasus ini. Tapi untuk motif kejahatannya masih dalam penyelidikan. Diduga katanya motif pembunuhan itu karena perebutan yayasan sekolah. Jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa sepasang ibu dan anak yang ada di Subang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.